Ya, waktunya saya memperkenalkan narasumber kita dan namanya Bapak Agustinus Prianto. Beliau adalah sahabat autoimun Marisa Karoba Foundation sejak tahun 2016. Lahir di Jogja 17 Juni 1955. Pendiri dari Agus Tempe. Wow, ini menarik ya pengalamannya tahun 2008 pendampingan korban konflik di Aceh Tengah sebagai fasilitator. Kemudian 2010 sampai 2012 pengembangan kacang koro pedang dan pertanian organik di Majalengka sebagai pendamping petani. 2012 mulai membangun usaha tempe, 2015 sampai saat ini mengajar membuat tempe berbasis probiotik. Kemudian kegiatan yang pernah diikuti, 2015 mengikuti International Conference of Tempe di Sheraton Hotel Yogyakarta. 2016 seminar nasional tentang tempe di Botanic Square Bogor. 2018 fokus group discussion of tempe di kampus Universitas Atmajaya Serpong. 2018 seminar on metagenome and microbiome of fermented food di kampus Universitas Atmajaya Serpong. 2020 webinar peran tempe di masa new normal. Wah, ini luar biasa nih, udah berkecimpung di tempe lama sekali. Mari kita sambut Bapak Agustinus Prianto atau sering kita sapa dengan Bapak Agus Tempe. Silakan Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Terima kasih undangannya buat Bu Marisa atas kesempatan yang telah diberikan pada sore hari ini. Ya, Pak, ini mic-nya boleh didekatkan mungkin Pak? Iya. Ya. Gak kejauhan terus ya. Baik, selamat sore Bu, selamat sore teman-teman semua. Ya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Marisa siapa diri saya dan apa kegiatan saya selama ini. Ya, kemarin tepatnya tadi ya, ada yang mengkoreksi tentang tempe probiotik. Sebenarnya tempe itu malah justru tempe probiotik gitu. Para probiotik? Betul, jadi... Wah, ini saya baru dengar juga nih Pak. Iya, jadi begini, kebanyakan kan tempe itu oleh masyarakat kita kan justru diolah ya, jarang yang mengkonsumsi dalam kondisi mentah raw gitu. Jadi saya selalu kenal itu ketika saya aktif ikut seminar. Jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan ini kebanyakan referensinya dari Universitas Atmajaya, Fakultas Teknobiologi. Karena apa? Karena selama ini hanya Fakultas Teknobiologi Atmajaya itu yang concern terhadap penelitian tempe, kemudian saat ini sudah memiliki laboratorium penelitian khusus tempe. Karena dari kampus Atmajaya ini berharap agar suatu saat Indonesia itu memiliki laboratorium tempe yang berskala nasional. Wow. Seperti di Korea itu sudah ada Institute of Kimchi gitu. Okay. Jadi Indonesia kan sekarang tempe dibuat tidak hanya di Jawa, tapi bisa saja di Sumatera, di Kalimantan, atau bahkan di pulau-pulau lain. Tapi kan semua itu kita nggak bisa mengacu pada tempe Jawa yang selama ini bisa menjadi acuan untuk mewakili seluruh Indonesia, nggak bisa. Jadi kondisional gitu. Jadi bisa saja nanti tempe dari Jawa atau Jogja katakan bisa berbeda dengan tempe Semarang, Bekasi, Jakarta begitu karena semua karena berbasis probiotik ya. Itu pengaruh prosesnya, airnya, cuacanya, itu iklim juga akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dari pengamatan atau pengalaman saya bermain dengan tempe, itu
bahwa proses pembuatan tempe itu terjadi 2 kali fermentasi. Pertama pada proses perendaman, kemudian proses peragian. Kemudian saya dikenalkan oleh teman-teman dari Indonesian Tempe Movement, bagaimana kita membuat tempe secara sederhana, tapi tidak mengurangi kandungan atau benefit dari si tempe itu, justru kalau bisa meningkatkan benefit si tempe tadi. Seperti yang pernah saya lakukan terhadap Marisa Cordoba Foundation di Jakarta juga, Jakarta, Bali, Surabaya. Itu jadi perendamannya menggunakan probiotik. Di situ ada keuntungan hemat air, hemat energi karena dikukus hanya 40 menit dan waktu sama sih 4 hari dengan proses yang konvensional, tapi dalam proses perendaman ini kita mengoptimalkan si perendaman ini menjadi lebih kinerjanya lebih meningkat karena probiotik yang kita pakai itu bisa mengurai lignin yang ada di kulit ari, kemudian peptida pahit yang ada pada kedelai. Jadi itu basic kerja si lactobacillus itu sendiri. Nah kemudian direndam 48 jam itu juga mempengaruhi si kedelai akhirnya bisa berkecambah atau germinasi ya dari perendaman tadi. Rendamnya 48 Lalu, jam ya Pak ya? Proses perendaman 48 jam ya? Baik, iya. Ya. Saya harus, ya betul, 48 jam. Tapi beda dengan 2 hari. Jadi 48 jam tidak sama dengan 2 hari. Kalau 2 hari kadang-kadang masuk 36 jam aja sudah dihitung 2 hari ya. Jadi saya menggunakan istilah 48 jam aja. Nah kemudian kenapa tadi disebutkan bahwa tempe itu juga tidak hanya sebagai asupan probiotik, justru malah sebagai asupan prebiotik dan probiotik sekaligus, dan juga bisa disebut sebagai para probiotik. Kenapa? Jadi begini, para probiotik itu suatu proses di mana tempe ini kan sering dimasak. Nah kemudian probiotik yang ada di dalam tempe itu kan pada wafat gitu kan. Nah, bangkainya ini itu tidak serta-merta tidak bermanfaat, dia masih punya fungsi untuk kesehatan kita sendiri gitu. Oke. Ya. Baik. Ibu mau nambahin? Mungkin ada yang belum kenal prebiotik. Nah ya, boleh sambil kita ini ya, teman-teman bertanya, silakan ya teman-teman bisa di-chat pertanyaannya sambil berlangsung ya. Boleh bertanya Mbak? Silakan dengan Mbak Astuti ya. Iya, untuk probiotik yang dipakai itu probiotik yang apa ya? Soalnya kan probiotik itu banyak kan, dari bahan dasarnya ada yang dari buah, atau yang dari air kelapa, atau bahkan dari susu. Itu yang dipakai yang mana? Baik. Pertanyaan Mbak Astuti tentang probiotiknya yang dipakai apa gitu ya. Oke. Kelihatannya kalau air kelapa atau itu medianya ya Pak ya? Itu ya, media untuk hidup probiotiknya ya? Baik, jadi probiotik yang dipakai ini hasil isolat dari teman dari PB. Jenisnya Lactobacillus ya, jenisnya Lactobacillus 3 strain. Jadi di situ ada Lactobacillus masing-masing itu ada 10⁻⁶. Jadi medianya air aja dan diberi medianya air, oke. Makanannya dari pisang.
Ya. Itu jadi Tapi probiotiknya bentuknya cair ya Pak ya? cair, Bu. Kalau saya nggak salah ingat kan yang di botol itu ya Pak ya, botol Betul, 1 liter itu ya. Ya, betul. jadi kalau seperti air kelapa itu adalah medianya, media untuk kita istilahnya apa ya, beternak probiotiknya ya Pak ya. Jadi nanti Ya, si cairan probiotik itu nanti bisa dituangkan ke air kelapa, nah nanti jadilah mungkin kefir gitu ya. kefir gitu. Ya, Terus dituangkan ke tempe, ya jadilah tempe probiotik, kurang lebih gitu ya Pak ya? ya Atau kalau kedelai. Menarik banget tapi nih. tempe sendiri karena proses perendaman dan peragian itu dia akan diperkaya oleh probiotik macam-macam. Makanya disebut tempe itu sebagai makanan para probiotik. Para probiotik. Para probiotik Ya. itu jadi apa sih Pak para probiotik ini maksudnya? Ya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa karena kebanyakan bahwa tempe kita itu kan dipanaskan ya, kebanyakan. Jadi bentar. Jadi karena sering dikonsumsi dimasak, jadi Otomatis probiotiknya mikroorganisme dalam tempe itu akhirnya bersifat inaktif. Namun meskipun inaktif masih menimbulkan respon imun berupa peningkatan imunoglobulin A di dalam usus. Jadi meskipun inilah yang disebut atau para probiotik oleh konsep para probiotik atau suka disebut dengan ghost probiotik, ghost hantu. Oke, iya. Jadi intinya sebetulnya tempe itu bisa dimakan mentah, ya Pak ya? Bisa dimakan mentah, itu lebih bagus, tinggi kandungan nutrisinya, probiotiknya pun belum wafat ya Pak ya? Belum wafat. Belum wafat. Atau bisa juga dimasak. Ya. Gimana sih dan speaking mau ngeliat orangnya hilang? Dimasak sesuai selera, tapi juga masih punya manfaat gitu ya Pak ya? Kurang lebih begitu ya Pak? Hanya dihindari pemanasan berulang, misalnya membuat tempe bacem, sudah digoreng atau dimasak pakai bumbu, kemudian masih digoreng lagi sehingga melalui 2 tahapan pemanasan. Nah, barangkali lebih berkurang banyak dibanding dengan dari tempe langsung digoreng kemudian dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke 2 pertanyaan yang sudah ada mengenai pemanasan berulang. Jadi memang teman-teman kriteria makanan yang sehat atau kandungan nutrisinya utuh adalah yang minim proses pemanasan atau minim proses. Jadi betul tadi kata Pak Agus sampaikan bahwa jangan double prosesnya. Kalau sudah dibacem, ya nanti jangan digoreng lagi. Jadi kan itu udah 2 kali pemanasan. Sayang, nanti kan nutrisinya semakin hilang, semakin habis. Terus kemudian jadi prinsip makanan kita adalah harus pertama lokal ya Pak ya, lokal. Ya itu jelas. Itu jelas. Kenapa? Karena kalau kita import, berarti kan ada suatu upaya dari para importir ini untuk bisa menjaga kesegaran makanannya atau apapun bahan baku yang diimport itu sampai di tujuan itu harus tetap segar walaupun sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kurang lebih gitu ya. Sehingga kita juga perlu sebagai konsumen ini kritis bertanya, ditambahkan apa tuh di dalam bahan baku yang makanan yang import itu supaya bisa kelihatan segar gitu padahal sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Begitu. Jadi selain lokal, terus kemudian yang kedua harus minim proses, terus yang ketiga tentu saja bebas dari 5P. Nah, ini ngomongin 5P nih, ada pertanyaan yang relevan nih dengan 5P. 5P itu teman-teman ada yang tahu terdiri dari apa aja 5P? Mungkin ada yang mau bantu saya, 5P itu apa aja? Tadi di video sudah diulas bahwa kita perlu menghindari 5P. Jadi 5P itu pemanis buatan, penyedap, pewarna, pengawet. Terus yang kelima adalah pangan rekayasa genetika. Disingkat PRG dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya disebut genetically modified organism
atau GMO gitu ya. Pangan rekayasa genetik. Sejatinya sebetulnya pangan rekayasa genetik ini juga ada yang baik gitu ya, tapi ada juga yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, ini pertanyaan, ada salah satu penanya, bagaimana membedakan tempe dari kedelai GMO dengan non-GMO? Nah, sebelum Pak Agus jawab, saya mau tanya juga nih Pak, sebetulnya yang namanya tempe tuh apakah harus dari kedelai? Ya, itu menarik. Saya jawab Ibu dulu ya. Iya, saya duluan. Saya di-remove. Jadi, saya ada beberapa, akhirnya dengan pengalaman saya dari tempe, akhirnya saya membuat klasifikasi terhadap tempe yang saya jadikan kelas dasar, kelas lanjutan 1, kelas lanjutan 2. Oh, oke. Ini Kelas lanjutan kelas dasar, bagi yang mau belajar tempe, jadi ada kelas dasar, lanjutan, dan lanjutan 1, lanjutan 2 gitu. Oke, lanjutan 1, lanjutan Ya. 2, oke. Nah, kelas dasar basically dari kedelai seperti menjadi tempe seperti pada pas umumnya. Oke. Terus kelanjutan, nah itu nanti ada lanjutan pakai herbal, tapi tempe ada, ini kan menarik, Ibu juga tadi saya lihat bikin buku pakai mengenai rempah-rempah, jadi itu kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Jadi tempe saya gabung, ada tempe kunyit, tempe kencur, tempe kayu manis, tempe kelor, tempe spirulina gitu kan. Oke. Jadi kemudian nanti ada tempe berbasis kacang-kacangan. Jadi benar, tempe tidak hanya dari kedelai saja. Tapi Nah, tuh dicatat tuh untuk teman-teman. membuat tempe dari kacang-kacangan, memang saya berharap ya ikut kelas dasar. Jadi pembuat tempe secara basically harus lulus dulu, baru mengeksplor biji-bijian yang lain. Kalau saya mengajarkan, oh tempe ini bisa, biji ini bisa, biji itu bisa, itu penjelasannya juga ribet kalau basicnya nggak dikuasain, seperti itu. Kita kaya akan biji-bijian, dan kita tidak hanya tergantung dari kedelai. Makanya waktu tadi disebut profil saya, bahwa saya dulu di Majalengka itu mengembangkan kaca koro pedang, itu juga sebagai bentuk perlawanan saya terhadap importasi kedelai yang masif gitu. Karena maaf, kebetulan saya anti GMO, jadi saya nggak setuju dengan importasi kedelai yang segitu banyak ya, sampai 2 juta ton per tahun, dan di mana mayoritas ya, saya nggak mau klaim semuanya, adalah jenis GMO. Dan tadi sebutkan, kenapa kita harus lokal? Import apapun jenis hasil pertanian, itu sudah diatur dan berlaku untuk seluruh dunia. Kita nggak bisa menyalahkan importasi. Tapi yang harus kita tahu adalah setiap produk pertanian, suatu negara itu berkewajiban untuk mencegah adanya organisme pengganggu. Oleh karena itu setiap kita membawa hasil pertanian selalu melewati karantina. Nah, apa sih yang terjadi? Tanaman, buah-buahan atau apapun hasil pertanian, pasti tadi yang disebut Ibu Marisa, pasti ada apa-apanya. Yang saya sebutkan, untuk mengatasi lolos dari karantina, dia selalu akhirnya melakukan treatment. Itu bisa berupa pendinginan, cold treatment, itu ikan dan segala macam. Kemudian ada, ini yang berbahaya, iradiasi, fumigasi yang menggunakan metil bromida. Nah, itu. Metil bromida, apa tuh Pak? Itu ketentuan untuk pengawetan yang dianjurkan oleh, ada di Permentan. Permentan, ya. Jadi itu memang di kewajiban, akhirnya ya makanan tadi kita nggak tahu awetnya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Kan? Ya. Gitu. Saya tambahan aja tadi. Ya. Pak, sebelum kita jawab pertanyaan,
memang kan pendapat para ahli khususnya di medis nih beragam ya Pak ya. Ada Ya. yang bilang GMO itu oke, tidak Ya. ada masalah. Ada yang bilang GMO itu sebaiknya tidak dikonsumsi karena walau bagaimanapun punya dampak negatif untuk kesehatan. Nah, MCF ini, Marisa Karuba Foundation, di dalamnya kan tidak hanya ada profesi medis. Jadi lintas profesi, ada ahli lingkungan, ada ahli nutrisi, macam-macam di dalamnya, termasuk spesialis pun berbagai spesialis. Di dalam tubuh MCF pun terdapat berbagai macam pendapat mengenai GMO ini. Ya. Tapi karena MCF adalah organisasi yang kaya akan narasumber dari berbagai profesi, sehingga kami selalu berusaha dalam edukasi kami itu pro-pasien dalam arti mempraktekkan kehati-hatian. Jadi kalau ada perdebatan di antara tentang misalnya topiknya GMO aman atau tidak, kalau sebagian bilang tidak aman ya artinya kami akan anjurkan untuk sebaiknya dihindari aja gitu. Sebaiknya dihindari, termasuk soal gluten pun demikian. Jadi ada yang bilang gluten boleh bagi yang tidak sensitif terhadap gluten boleh, tapi yang sensitif enggak, jangan gitu ya. Tapi karena kami berusaha bagaimana agar optimal kesehatan teman-teman autoimun, tentu saja akhirnya dalam edukasi sebaiknya menghindari gluten termasuk GMO. Begitu. Jadi mungkin kan ada teman-teman yang bergabung ini dari 86 peserta ini yang belum paham GMO itu apa atau non-GMO apa. Ya, jadi GMO atau dalam bahasa Indonesianya PRG, pangan rekayasa genetik, itu yang katanya berdasarkan para ahli, sebagian ahli berpendapat bahwa itu membahayakan kesehatan kita, walaupun sebagian yang lain berkata baik-baik saja gitu ya. Jadi tetap Marisa Karuba Foundation mendukung teman-teman untuk tidak mengkonsumsi GMO dan juga gluten. Nah, ini pertanyaannya nih, bagaimana sih sebenarnya membedakan tempe yang dari kedelai GMO dengan non-GMO, Pak? Ini pertanyaan yang umum banget nih. Ya, betul. Tempe, kedelai kalau sudah jadi tempe sulit sekali untuk dibedakan. Beberapa bulan lalu sempat viral, tempe lokal dan GMO warnanya putih dan yang satu warna kuning dan bla bla bla. Saya nggak tertarik untuk komen di media sosial. Karena kita nggak bisa membedakan kuning putih gitu. Kalau ketika diproses itu kan melalui perendaman semuanya. Ya, ketika melalui perendaman ya semua akan menjadi pucat semua ya. Jadi sulit, kecuali perendaman nggak lama ya, 2-3 jam mungkin bisa sekali beda. Kemudian kalau sudah jadi tempe, kalaupun masih bisa dideteksi itu GMO atau lokal, hanya bisa dilihat dari sisa-sisa kulit yang masih tidak terbuang dari kedelai impor atau GMO. Yaitu ada kadang-kadang keluar garis-garis kuning, hitam. Karena di mata lembaga kedelai yang GMO mayoritas ya, itu mata lembaganya hitam. Sehingga ketika menghilangkan kulit kedelai waktu sebelum proses peragian itu dikurangin, tapi kadang-kadang nggak semuanya masih ada sisa. Itu aja. Tapi kalau bersih ya sulit sekali untuk membedakan. Oke. Sulit untuk dibedakan. Nah, jadi mungkin kita supaya bisa merasa aman dan nyaman mengkonsumsinya sebaiknya pertama bikin sendiri kali ya Pak ya. Pertama bikin sendiri, terus kan setelah Bapak sharing tadi kita jadi tahu bahwa ternyata nggak hanya kedelai loh yang bisa dijadikan tempe, jadi ada kacang-kacangan yang lain gitu ya Pak ya. Ada kacang macam-macam, kacang merah dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Itu mudah-mudahan terjawab ya tentang tempe dari kedelai GMO dan non-GMO. Ibu, terus boleh kemudian, saya tambahkan tentang GMO tadi, Bu? Ya, silakan Pak. Baik, ini mungkin sharing saya bukan dari sudut keilmuan, tapi ini sudut praktisi dan saya sebagai orang organik
proses penciptaan kita sebagai manusia, nah ini bukan religius ya, nggak ada kaitannya. Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sebagai engineering itu sangat sempurna. Kita sudah dibekali bakteri yang di dalam pencernaan kita tujuannya untuk mencerna semua makanan. Jadi kalau kita makan tuh, kalau kendaraan adalah bensinnya, pencernaan kita itu adalah pengolahannya untuk pembakaran dan segala macam, itu disiapkan dalam bentuk bakteri. Itu didapat ketika kita lahir normal, bukan sesar. Kalau sesar berkurang, makanya anak-anak yang lahir sesar biasanya suka alergi. Yang sempurna lahir dengan normal. Nah, pencernaan kita yang di situ ada 10 triliunan bakteri, itulah yangnya dari alam. Kalau tadi 4P-nya saja sudah sintetik, artinya sudah ada campur tangan manusia, apalagi yang PRG, ini sudah campur tangan, sudah maaf-maaf, kalau istilah saya justru saya berani mengatakan udah mau melampaui kodrat Tuhan gitu, ngutak-ngatik ciptaan gitu ya. Agak kasar saya kalau ngomong, karena udah sangat seperti tadi video pertama, kita itu sudah bukan lagi sudah prihatin dengan darurat narkoba, darurat korupsi, tapi sudah darurat makanan. Ya. Ini yang sering saya sampaikan pada kelas-kelas saya, kalau saya ngomong begitu tuh muka saya berubah jadi merah, marah. Bukan saya ingin mau berontak nggak bisa, saya lebih baik ya udahlah kelompok kecil-kecil yang diikut kelas saya edukasi agar sadar, karena awet-awet umur itu nggak mudah gitu. Apa sangat mudah, tapi kalau sudah sakit sekarang banyak bermasalah lah, entah dengan asuransi. Oke. Tapi di situ kita sudah diberi bekal untuk pencernaan tadi. Kalau kita bakteri untuk diure, dia bingung. Seperti halnya alam ini juga bekalnya bakteri. Sehingga kalau seresah, daun-daunan, kayu di hutan roboh itu nggak lama dia hancur. Begitu juga kalau ada plastik, dia nggak bisa diapa-apain. Ya mau berapa ratus tahun tetap aja plastik itu bentuknya sama. Sama dengan di tubuh dalam pencernaan. Jadi bakteri yang ada di dalam tubuh kita nggak tahu apa yang mau dilakukan, akhirnya ya udah. Makanya seperti tadi ada video likigat itu sangat menarik buat saya, karena kadang-kadang saya suka cerita itu tapi nggak ada bekal. Ini nanti saya mungkin minta videonya. Oke. Ya. Baik. Lebih begitu. Ya. Terima kasih Pak Yosai, sebetulnya sependapat juga dengan Pak Agus ya mengenai soal GMO itu. Lalu bedanya apa? Prebiotik atau probiotik? Nah, ini mungkin saya yang akan bantu jawab ya Pak ya. Kalau probiotik itu organismenya atau makhluk hidupnya, nah kan namanya juga makhluk hidup ya, pasti perlu makanan. Nah, makanannya si organisme ini disebut prebiotik. Jadi dua hal yang mirip bunyinya tapi berbeda. Yang satu probiotik adalah si makhluknya, sedangkan prebiotik adalah makanannya si makhluk tersebut supaya bisa tetap hidup gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Agus, apakah probiotiknya hanya bisa lactobacillus saja? Nggak bisa bakteri probiotik lain? Ya, jadi kebetulan probiotik yang saya pakai memang buatan untuk internal ya, istilahnya untuk kalangan terbatas. Tapi ketika ada peserta kelas saya, sekarang ini kan saya ikut bikin kelas online gitu, dari luar, dari mana-mana, dari Amerika, dari Brunei, Malaysia, dari Perancis, mereka nggak bisa mendapatkan. Tapi sama saja ketika saya di lokal dulu juga saya nggak pernah, karena ini bukan jualan yang harus dipakai, tapi saya selalu memberi alternatif. Jadi boleh disubstitusi itu pakai yogurt, tapi yang plain gitu. Terus
Ada waktu itu tamu saya dari Malaysia, kebetulan Ibu Joan On itu salah satu aktivis untuk mengenalkan ekoenzim. Terus ada satu lagi yang bisa diminum namanya Classic Enzim. Terus tanya sama saya, silakan dicoba. Oleh karena itu ketika dicoba berapa kali bisa dipakai Classic Enzim, cuman dosisnya ditambah 10 mili gitu. Jadi saya nggak membatasi harus pakai produk saya, karena saya tidak jual MLM atau produk orang seperti pada umumnya. Saya kasih, karena hidup itu sendiri juga pilihan ya. Jadi saya selalu memberi pilihan-pilihan juga. Baik, bagus. Ya, sebenarnya berarti Pak, nanti kalau teman-teman punya probiotik sendiri di rumah juga bisa ya Pak ya? Boleh dicoba. Ya. Oke, ya. Baik, ini pertanyaannya Mbak Sari nih. Sebenarnya tempe sehat yang dibuat dengan kedelai non-GMO itu bisa disimpan berapa lama ya Pak Agus? Karena tempe buatan saya di hari ketiga biasanya sudah tidak bagus. Nah, saya kadang-kadang juga, tadi seperti saya sebutkan dari awal ya, tempe itu kalau dibuat di lain lokasi saja bisa berbeda kualitas ya. Entah itu faktor air, entah faktor iklim, dan lain-lain. Nah, kemudian belum lagi faktor si pembuatnya. Tempe saya kemarin juga, saya selalu klaim tempe saya itu tahan di kulkas 4-7 hari. Tapi ketika di kulkas? Iya, di kulkas. Karena setelah jadi harus simpan. Karena kalau tetap di luar, ya proses fermentasi kan tidak berhenti. Tetap berjalan. Nah itu lusa sudah nggak baik. Atau semangit. Meskipun, nah ini yang mungkin harus kita pahami, tempe itu kalau ditanya expirednya berapa lama? Saya selalu mengatakan pada kesegaran 1-7 hari. Nanti 8 sampai 15 hari itu sudah semangit. Nah, ketika semangit ini kan bisa buat penyedap sayur lodeh, sayur apa lagi gitu kan. Kemudian setelah 15 hari jadi bosok. Itu orang Kediri masih diolah menjadi sambal tumpang. Sehingga tempe itu aku nggak sulit mengatakan expirednya kapan. Karena sampai bosok pun masih bisa dikonsumsi gitu. Iya. Jadi sebenarnya ibaratnya nih kalau orang dagang ya Pak ya, khususnya bagi pelaku usaha makanan nih, kalau beli tempe tuh nggak ada ininya ya, nggak bakalan jadi limbah ya Pak ya, nggak bakalan terbuang, pasti ada manfaatnya, bisa berbagai menu justru ya, biarpun sudah lewat dari masa segarnya. Ya, betul. Baik. Ya. Lalu di mana bisa beli tempenya kalau di daerah Surabaya? Di Surabaya biasa saya kirim pakai Paksel kalau terjangkau. Oke, dari pengiriman dari Jakarta atau dari Jogja, Pak? Bekasi. Dari Bekasi, oke, dari Bekasi. Ya, jadi bisa tinggal kontak sebetulnya ke Pak Agus ya. Instagramnya Pak Agus tuh namanya Agus Tempe. Ketik aja Agus Tempe. Ya, Agus_tempe. Pertanyaan dari Mbak Astuti. Seandainya dipanaskan lagi menggunakan air frying, apakah tetap berkurang kualitas tempenya? Mungkin kualitas nutrisi tempenya ya? Ya. Jadi hampir sama dengan pertama tadi, bahwa kalau dipanaskan sekali itu masih oke. Jadi meskipun bakterinya itu jadi bangkai, itu masih bisa bermanfaat. Oke. Ya, mungkin saya juga menambahkan, sebetulnya tadi sudah kita ulas nih waktu di awal, plant-based itu akan lebih utuh nutrisinya pada saat dikonsumsi raw atau mentah ya Pak ya. Ya, betul. Tapi mungkin kan tidak semua orang itu siap pencernaannya, atau mungkin juga ini masalah selera ya.
Jadi bisa silakan kalau mau diolah atau dipanaskan. Tapi sekali lagi pemanasannya jangan berlebihan. Karena sebetulnya dengan dipanaskan tuh pasti ada nutrisi yang berkurang. Apalagi kalau diulang-ulang gitu dengan suhu yang tinggi. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah perendaman probiotik pada kedelai juga sama fungsinya pada kacang-kacangan lain? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Oh gitu ya Pak ya? Jadi Ya, nggak semua bisa direndam probiotik? Ya. Oh Jadi, gitu. Kalau yang nggak bisa, cirinya gimana sih Pak? Atau jenisnya yang nggak bisa gitu? nanti ikut kelas saya aja deh. Nah, lebih continue ya. Kepanjangan Mbak kalau dijabarin, jadi memang harus ada sesi khususnya. Oke. Ya, jadi jadi ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nanti kita Siti. kapan bikin kelas lah, Bu? Iya ya, kita memang lagi menjadwalkan untuk bikin kelas khusus untuk teman-teman yang autoimun nih, gitu juga teman-teman yang ikut sesi hari ini. Nanti kita akan umumkan lah seperti biasa di Instagram ya dan di grup. Kemudian pertanyaannya adalah untuk sayur dipanaskan di suhu 47 derajat apakah sudah mematikan bakteri? Ini tepatnya dijawab oleh ahli gizi sih ya sebetulnya. Tapi kalau berdasarkan pengetahuan saya sih sebetulnya kalau bakteri itu ada dua macam ya, patogen sama bakteri baik gitu. Yang penting mencucinya itu harus benar dulu. Cuci dengan air mengalir pertama, terus kemudian cuci juga dengan air yang ditambahkan entah itu lemon atau cuka apel atau baking soda yang kualitasnya baik. Nah, sebetulnya dengan cara itu sudah bisa dikonsumsi asal juga memang tidak ada semprotan pestisida tentu saja ya. Sekali lagi tadi ngomongin soal makanan berbasis nabati khususnya akan optimal nutrisinya justru jika tidak dipanaskan sama sekali, Mbak. Nah, artinya kan yang paling utama adalah cara membersihkannya itu tadi. Jadi dibersihkannya harus benar-benar, juga terakhir, bilasan terakhir itu pakai air dicampur, air matang ya, dicampur dengan baking soda atau dicampur dengan lemon boleh, atau cuka apel, mana aja yang tersedia di rumah. Terus kemudian pertanyaan lagi dari Mbak Sari, teman saya di US biasa beli tempe, kemudian disimpan dalam freezer, bisa awet sebulan. Kok bisa beda ya dengan tempe buatan saya? Nah, saya baru tahu nih Pak, tempe bisa ditaruh di freezer. Ya, memang kalau di Amerika atau di luar Indonesia, kebanyakan tempe frozen. Oh gitu, oke. Ya, jadi ada dua pilihan sih, kita mau ke chiller itu maksimum, kalau tempe saya paling 7 hari ya. Meskipun ada beberapa yang bisa lebih, tapi saya rekomen 4 hari. Tapi ada juga bentuk freezer. Tapi kalau mau di freeze frozen, itu tempe sebaiknya di vakum dulu. Oke, ya. Ini penting nih ya. Di vakum pack, baru masuk ke freezer. Oke. Jadi kuncinya di vakum dulu ya. Vakum dulu baru masuk freezer. Ini tips penting nih. Jadi bisa nih masuk freezer ya Pak, asal harus di vakum dulu. Lalu berapa lama Pak? Nah, itu bisa 3 bulan. Bisa 3 bulan. 3 bulan. Ya. Oh, lama juga nih. Ya, tapi kan cukup. Itu hanya biasa untuk bisnis saja. Ya, ya, betul. Ya. Maaf Bu, aku ada telepon bentar. Ya, silakan Pak. Bentar aja. Ya. Teman-teman, silakan ya kalau mau bertanya. Ini kita masih punya waktu sekitar 1 jam ke depan. Masih ada waktu 1 jam untuk tanya jawab. Sambil saya juga menginformasikan khususnya kepada teman-teman autoimun, karena ini kita kaitannya membahas tempe yang mana adalah bahan baku makanan ya, salah satu sumber protein nabati, bahwa kita tuh syarat diet untuk autoimun tuh sebaiknya pertama rendah zat antigen. Antigen tuh misalnya yang dia sensitif terhadap apa? Misalnya sensitif terhadap golongan Solanaceae atau disebut nightshade plants seperti tomat, terong,
cabai. Nah, kalau sensitif itu dihindari. Jadi misalkan itu dianggap sebagai antigen oleh tubuhnya, ya itu harus dihindari. Terus kemudian selain rendah zat antigen harus rendah kalori. Kita harus ngurangin kalori, teman-teman. Ya, contohnya kalau suka nasi putih, oke, nasi putih. Tapi besoknya hari ini sudah makan nasi putih, besoknya harus ganti, jangan nasi putih lagi gitu. Jadi kuncinya adalah rotasi untuk mensiasati rendah kalori ini. Terus kemudian yang ketiga adalah tinggi zat antiinflamasi. Dari mana kita dapat antiinflamasi ini sebetulnya banyak terkandung di rempah. Banyak rempah-rempah itu menurut Dr. Prapti Utami mengandung antiinflamasi rata-rata rempah itu. Nah, tapi ada memang yang dikenal unggulan banget antiinflamasinya. Contohnya kunyit, ada jahe, ada kayu manis, ada adas manis. Nah, itu 4 rempah yang dikenal unggulan dalam khasiatnya antiinflamasi ini. Jadi memang saya sendiri ya bisa dikatakan cukup tergantung dengan rempah-rempah. Kenapa? Saya itu kan autoimun sejak usia 4 tahun ya. Lalu selama 25 tahun pertama saya autoimun, saya nggak pernah ngerti bahwa ada kaitan antara autoimun saya dan gejala-gejala yang muncul dengan pola makan. Nah, ternyata kan setelah ketahuan bahwa semua yang autoimun tuh harus hidup sealami mungkin, termasuk dari pola makan. Jadi nggak boleh tuh konsumsi yang namanya pengawet, penyedap, apa segala macam. Sementara hari-hari saya sebelumnya biasa dengan itu. Nah, ketemu pakar-pakar nutrisi, dokter, dan lain sebagainya, ya saya jadi lebih menghargai rempah alam Indonesia yang ternyata punya khasiat antiinflamasi luar biasa. Dan teman-teman, berita baiknya itu juga bisa diterapkan di tempe yang nanti kita bisa buat dan konsumsi setelah mengikuti kelasnya Pak Agus, tentu saja. Ya, tuh. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Lactobacillus kan ada yang sachet di apotek. Apakah itu bisa dipakai membuat tempe? Oh, mungkin maksudnya merek Lactobi itu ya? Atau merek apapun itu ada. Itu bisa dipakai nggak? Rasanya harusnya bisa ya Pak ya? Lacto itu ada puluhan ya jenisnya. Yang dalam cairan ini hanya 3 strain aja. Tapi monggo aja, karena jenis lacto ini dia punya karakter sama ya, bisa anaerob sama aerob. Jadi boleh dicoba. Boleh dicoba, oke. Jadi teman-teman dalam kelas-kelasnya Pak Agus itu biasanya kan suka bertanya nih supaya bisa sustain bikin tempe sendiri, Pak beli kacang kedelainya atau kacang-kacangan lainnya di mana, terus beli probiotiknya di mana. Nah, untuk menjawab ini biasanya Pak Agus nih juga sudah menyediakan alternatif gitu, supaya teman-teman nggak pusing nyari probiotik di mana, kacang kedelai non-GMO di mana gitu. Kurang lebih begitu. Nah, tadi yang dibahas oleh Pak Agus itu yang ada probiotik yang ada Lactobi yang 3 strain itu adalah yang Pak Agus sediakan. Pertanyaan cara membedakan kedelai GMO dan non-GMO tadi sudah dibahas. Kemudian bagaimana membedakan kedelai import dan lokal? Waduh. Saya pernah dengar Pak, kalau kedelai impor tuh katanya yang besar-besar. Mayoritas tadi GMO ya? Ya. Enggak juga, itu juga nggak bisa. Nggak bisa juga ya buat ternyata? acuan, jadi nggak bisa. Karena banyak produk lokal juga besar kok, seperti jenis gerobogan. Kemudian, ya gerobogan itu di satu wilayah di mana? Semarang ya, mana dekat Semarang itu jenisnya terkenal besar-besar. Balitbangtan sekarang ini juga banyak dikembangkan yang produk varietas Dega 1, meskipun itu hasil
hasil silangan ya, hibrida bukan GMO, lebih besar dari yang import juga malah. Oke, ya. Jadi tetap nggak bisa ya dibedain antara import sama lokal. Kalau dari besar kecil bulirnya, tapi kalau dari bentuk fisiknya, GMO itu karakternya ada dua, yang beda menonjol adalah dia bulat, lebih bulat dibanding yang lokal. Yang lokal cenderungan oval, agak pipih. Kemudian mata lembaga yang GMO atau itu biasanya mata lembaganya lebih hitam dibanding yang lokal. Lokal malah kecenderungan nyaris nggak kelihatan mata lembaganya. Oke, ya. Pak, saya punya satu kata ribet. Menurut saya ribet membedakannya antara yang GMO, non-GMO, import dengan lokal gitu. Saya akhirnya jujur aja Pak, saya menghindari tempe dengan bahan baku kedelai. Ya saya jadi selalu cari tempenya Pak Agus yang lain, yang ya kalau tempe Pak Agus selalu saya kedelai pun nggak khawatir, tapi kalau yang lain, aduh saya mendingan pakai bahan yang lain aja deh, jangan kedelai. Oke. Pak Agus, untuk membuat tempe dengan rasa seperti rasa kunyit kayu manis dan sebagainya, berapa persen penambahan bahan tersebut per 1 kilogram kedelai? Nah, jadi ini mesti harus ada, saya bukan begini, jadi ada batasan ya. Ya. Kecukupan kita mendapat asupan kunyit atau kencur atau apa, itu kan ada level kayak obat lah, dosis kita berapa sehari gitu ya. Nah oleh karena itu saya membuat yang rata-rata, jadi amannya 1 gram. Jadi kalau tubuh kita kuat di atas itu ya monggo aja. Itu 1 gram per 200 gram kedelai. 1 gram per 200 gram kedelai. 1 gram kunyit per 200 gram kedelai. Oke, jadi sebenarnya kalau membumbui tempe dengan rempah itu pada saat proses pembuatan tempe, sama aja nggak sih Pak sebenarnya kayak kalau kita masak, jadi intuitif aja kita mau nambahin berapa atau memang baku seperti yang tadi Bapak bilang, 1 gram per 200? Di kelas saya itu yang menarik kan, saya selalu tidak matematis. Oke. Saya berharap untuk membangun rasa. Kalau orang Jawa itu roso. Jadi itu akan lebih substantif ya pemahaman filosofinya. Jadi kalau kita selalu matematis tuh makin banyak juga sekarang saya berbuat begini nanti amalannya segini. Itu akhirnya kita bisnis sama Tuhan juga itu. Makanya saya nggak pernah ingin matematis, saya membangun rasa itu agar makanya otak kita ini kan menjadi sebetulnya kan primary brain. Pencernaan kita itu sebagai secondary brain. Ketika kita makan, itu siapa sih yang butuh? Tubuh kita atau keinginan kita? Kadang-kadang kita bingung. Karena kita kalau keinginan kita hanya dapat enaknya, tapi tidak sehat buat pencernaan. Tapi kalau pencernaan kita yang butuh, si secondary brain itu yang minta, nah itu pasti lebih baik dibanding primary brain. Oke, baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya, nih jadi kedelainya direndam Pak dengan air campur probiotik. Betul. Betul ya. Ya, jadi untuk itu kedelainya direndam dengan campuran probiotik itu sebelum direbus atau setelah direbus Pak? Perendaman awal. Jadi sebelum jadi ini enggak ada perebusan. Saya menggunakan pengukusan setelah 48 jam. Oh iya. Mengapa kukus? Ibu-ibu pasti tahu kalau direbus itu kan banyak nutrisi yang hilang juga kan dibanding kukus. Kalau kukus ya ada yang hilang tapi enggak sebanyak kalau direbus. Oke, ya. Ya memang salah satu metode memasak yang paling direkomendasikan oleh
ahli gizi sih kukus ya dibanding yang lain-lain kalau mau dimasak. Ya. Terus selanjutnya tidak ada suara menggema. Saya dari Mbak Nipi. Saya usia 68 tahun. 68. Penderita AI miastenia gravis sejak Maret 2020 dilarang konsumsi gluten, ayam, kacang-kacangan, kelapa. Padahal tempe kelapa. Padahal tempe dan tahu, apakah saya benar? Maksudnya gimana? 2, bahan dasar prebiotik adalah fermentasi air kelapa. Ini yang membingungkan saya. Terima kasih untuk 2 pertanyaan di atas. Oh, ini pertanyaannya Pak Susanto. Dibantu oleh Mbak Nipi. Ini saya agak bingung nih. Jadi Pak Susanto ini... Mbak, itu pertanyaan. Ya, pertanyaan Pak Susanto ya, Mbak Nipi ya. Ya, saya usia 68 tahun, penderita AI miastenia gravis sejak 2020, dilarang konsumsi gluten, ayam, kacang-kacangan, kelapa. Padahal tempe dan tahu mungkin dari kacang-kacangan gitu, mungkin maksudnya begitu. Apakah ya, saya maksudnya benar? gitu, Mbak. Ya, terus jadi intinya bagaimana solusinya? Padahal tempe dan tahu ini kan kacang-kacangan gitu. Padahal dia dilarang, Pak Susanto dilarang untuk makan kacang-kacangan sebaiknya gitu. Terus yang kedua, bahan dasar prebiotik adalah fermentasi air kelapa. Ini yang membingungkan saya. Probiotik mungkin. Terus ya, itu aja sih Pak. Saya Pak jawab. Agus. Ya itu. Boleh, begini kalau sebatas saya yang tadi mengenai kacang-kacangan, saya pernah ikut fokus group discussion di Fatmajaya juga. Satu-satunya artisan yang ikut saya, yang lainnya yang diundang itu researcher dari seluruh perguruan tinggi di Jakarta dan Bekasi. Yang menarik itu ketika saya mengajukan pertanyaan pada satu grup saya, bagaimana, ini maaf, mungkin sampai dokter pun sulit membedakan antara kacang-kacangan yang masih raw dengan tempe, di mana kacang-kacangan tadi sudah on process by fermentation. Nah ini sangat beda banget. Cuman saya nggak bisa mengutarakan perbedaan di mana atau itu boleh tidaknya. Enterin dulu. Anjir, sakit. Mana handphone kamu sih? Ya, oke. Ya, jadi ya, waktu itu di fokus group discussion juga tidak ada satupun yang berani menjawab karena semua peneliti harus berdasar hasil penelitian juga kan. Jadi waktu itu saya karena customer saya kan juga ya nun sewu banyak yang dari autoimun, pokoknya yang bermasalah lah dengan kesehatan. Tapi ketika dianjurkan seperti tadi pertanyaan nggak boleh biji-bijian, kacang-kacangan, nah tempe ya, akhirnya seperti Bu Marisa tadi akhirnya menghindari kedelai, memilih tempe korok atau kacang hijau gitu. Ya, saya mungkin akan menambahkan sekedar menginformasikan aja informasi yang saya peroleh dari Ibu Susan Hartono. Beliau adalah salah satu pakar nutrisi atau gizi di Marisa Karuba Foundation, bahwa dalam mengolah kacang-kacangan, semua jenis kacang-kacangan itu harus direndam dulu melalui proses perendaman, karena apa katanya kacang-kacangan itu juga ada zat antinutrisinya. Proses perendaman tersebut adalah untuk menguruhkan si zat antinutrisi tersebut. Rasanya tempe sudah melalui itu ya Pak ya, kan direndam dulu memang gitu. Terus kedua, banyak kita dengar bahwa memang, sebentar saya mute dulu nih, ada yang bocor suaranya. Oke, banyak kita dengar teman-teman yang memang sebaiknya menghindari kacang-kacangan menurut dokternya. Betul ya, karena memang ada itu zat antinutrisi dalam kacang itu sendiri. Makanya, tapi bisa disiasati, yaitu dengan perendaman tadi. Nah, khususnya untuk kedelai, ahli nutrisi kita, Ibu Susan Hartono pernah menyampaikan bahwa
sebetulnya kalau sudah bentuknya fermentasi kedelai itu bisa dikonsumsi. Jadi kalau mau makan produk kedelai itu sebaiknya yang sudah difermentasi dibandingkan yang tidak difermentasi, contohnya tahu gitu, atau susu kedelai. Jadi justru tempe itu luar biasa kandungan gizinya karena melalui proses fermentasi tadi. Apapun jenisnya, apapun bahan dasar kacangnya, entah itu kedelai atau yang lainnya, tempenya sendiri itu memang sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah probiotik. Mungkin itu ya, saya bantu jawab yang untuk nomor 1. Jadi menurut saya sih nggak usah takut kalau untuk tempe, asal ya kita tahu sumbernya siapa yang bikin, apalagi kalau bikinan sendiri dan udah ikut kelasnya Pak Agus gitu, udah pasti ini apa namanya benar gitu ya cara bikinnya gitu. Terus yang penting tuh makanan-makanan yang tidak difermentasi yang berasal dari kedelai itu dibatasi aja ya, sekedar menu rekreasional mungkin bisa ya sekali-kali ya. Kalau lagi pingin banget ya makan aja gitu. Terus kemudian yang nomor 2, bahan dasar prebiotik adalah fermentasi air kelapa. Jadi kalau berdasarkan pemahaman saya sih, mohon dikoreksi ya Pak, mungkin Pak Agus bisa menambahkan nanti. Air kelapa tuh medianya sebetulnya, media untuk bertumbuh si probiotik ini. Misalnya Lactobacillus mau dikembangbiakan menggunakan medianya air kelapa. Nah, itu bisa dituangkan nanti probiotiknya atau Lactobacillusnya ke dalam air kelapa, terus dibiarkan di suhu ruang, ditutup rapat. Jadi deh setelah 2 hari mungkin atau 1 hari sudah berfermentasi si air kelapanya ini. Jadi air kelapa adalah salah satu media. Bisa juga kita kalau mau pakai media lain, misalkan hasil blenderan air dengan almond gitu, atau kita kenal dengan susu almond, atau susu sapi yang grass fed atau susu sapi organik gitu, itu juga bisa. Jadi itu medianya ya. Ada tambahan mungkin Pak? Iya, bisa saja. Oke. Bakteri ini kan perlu protein ya, makanan. Ya, kalau memang di air kelapa itu kan masih ada manis-manisnya protein juga. Jadi saya kira kalau enggak ya ditambah. Biasa kalau untuk fermentasi ada tambah gula pasir kalau untuk minum atau gula merah. Kalau untuk pupuk biasanya pakai molase. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih agak di luar topik. Konsumsi yogurt itu baiknya sehari berapa kali ya Pak? Berapa banyak ya Pak ya? Nah ini karena di luar topik ya, saya bantu jawab aja sedikit ya. Jadi kalau minuman fermentasi atau makanan apapun sih sebetulnya, atau minuman apapun, itu kita harus memperhatikan sensitivitas tubuh kita. Selalu konsumsi dalam jumlah sedikit dulu kalau baru pertama konsumsi nih. Cobain dikit dulu, kalau nyaman boleh ditambahin lagi dosisnya, terus mungkin sampai maksimum mungkin sekitar 75 sampai 200 mili kali ya dalam 1 hari gitu. Tapi lagi-lagi itu harus membaca sendiri tubuhnya sensitivitasnya. Kan sebetulnya kalau kayak yogurt itu kan salah satu minuman yang dipercaya mengandung probiotik ya. Asal yakin aja bahwa dalam yogurt tersebut probiotiknya masih hidup. Jangan-jangan kata Pak Agus tinggal bangkainya aja gitu. Jadi kalaupun mau konsumsi minuman probiotik, entah itu yogurt atau kefir, sebaiknya pertama mulai dari dosis kecil sampai dengan maksimum mungkin 1 gelas ya. Tapi setiap harinya itu diganti-ganti jenisnya. Jangan hari ini yogurt, besok yogurt lagi gitu. Ganti-ganti terus jenisnya. Terus nomor kontak Pak Agus katanya, boleh nggak Pak nih di-share? Oke. Ya, nanti bisa lihat IG aja. Iya, di Instagram ya ada. Saya tadi sudah sebutkan di Instagram Agus_tempe. Itu sangat mudah ditemukan. Kemudian pokoknya yang followernya banyak banget deh. Bisa aja. Oke.
Nih, pertanyaan dari Mbak Wilma. Kadang pada tempe muncul warna hitam. Apakah itu jamur? Apakah aman dikonsumsi atau harus dihilangkan bagian hitam tersebut? Ya. Memang itu pertanyaan yang sering terjadi. Oke. Ya, jadi warna hitam itu kalau pada proses pembuatan tempe umur wajar, artinya masih dalam proses keluar jamur 2 hari, sering keluar hitam. Itu dinamakan spora, jamur spora hitam. Ibarat tanaman, dia itu buahnya dari jamur. Biasanya kalau orang membuat ragi dari tempe, justru yang diambil yang banyak hitamnya tadi. Dan itu aman dikonsumsi. Oke, iya. Ya, aman dikonsumsi. Keluar hitam karena biasanya ada celah rongga kosong pada proses pengemasan atau ada lubang yang menganga gitu pada pemberian aerasi oksigen pada tempe. Ya, Pak, berarti dalam kondisi mentah pun itu aman yang hitam itu dimakan ya? Aman ya, oke. Yang selanjutnya bisa dapat nomor HP Pak Agus lagi ya. Gimana cara ikut kelasnya? Follow dulu Instagramnya Agus_tempe ya. Oke, Pak Agus, maaf kalau tauco disimpan dalam kulkas kuat berapa lama? Tauco disimpan dalam kulkas kalau buatan saya bisa lebih lama. Karena tauco buatan kita itu masih berfermentasi, sehingga makin disimpan makin bagus. Begitu juga, maaf bukan promosi ya, jadi dari tempe itu ada turunannya terasi sama tauco. Tapi semua keduanya makin lama disimpan makin bagus. Saya nggak tahu kalau yang bikin orang lain. Iya. Karena basicnya dari tempe, jadi. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, kalau cuci sayur atau buah dengan air garam bisa nggak ya? Saya sih belum pernah ya, Mbak, cuci sayur dan buah dengan air garam. Nanti saya simpan pertanyaannya, saya coba tanyakan ya kepada ahli nutrisi yang umumnya sih pakai cuka apel, pakai baking soda atau lemon. Kalau saya sih walaupun bisa direndam dengan air garam, mungkin saya tetap lebih pilih yang pakai lemon ya, karena mempengaruhi rasanya, nanti takut asin juga sayurannya. Untuk tempe yang akan divakum, apakah dari hari pertama panen atau setelah 1 minggu di kulkas? Vakumnya itu kapan, Pak? Setelah hari pertama dipanen atau di kulkas 1 minggu dulu? Segera setelah jadi. Artinya kalau schedule-nya normal itu kan sekitar 36 jam sampai 40 jam. Ya, seketika langsung divakum, kemudian disimpan di freezer. Oke, itu pada saat panen berarti ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Dari Mbak Mia, saya makan tempe sedikit aja, sekedar nyicip, kulit tanganku langsung gatal-gatal, ngegeremet gitu. Apakah karena tempenya itu GMO ya? Saya nggak bisa menjawab. Begini, jadi yang kalau di Jabotabek itu, saya maaf tidak bermaksud untuk menjudge ya, tapi ada beberapa pembuat tempe di Jabodetabek itu prosesnya kurang higienis menurut saya. Satu, kedelai pasti GMO, import. Kedua, mereka begini, prosesnya, tahapannya adalah direbus dulu, tidak ada perendaman. Direbus, kemudian direndam. Itu sekitar 24 jam. Setelah direndam, ini celaka. Tidak melalui pemanasan lagi, kemudian digiling, kulitnya ari dibuang, lalu diberi ragi. Ini satu lagi poin yang saya tidak terlalu rekomen adalah raginya itu dari bahan perbanyakan. Jadi bukan menggunakan ragi inokulan murni. Yang bahan untuk perbanyakan ragi itu dibuat dari onggok. Onggok adalah ampasnya tapioka. Gitu. Nah, jadi tempe di pasaran sering kita dapat rasa asam. Dan ya maaf kalau tadi ada yang gatel atau apa,
Karena sebelum peragian itu tidak melalui pemanasan atau pengukusan atau perebusan. Bagi saya pengukusan ataupun perebusan adalah bentuk sterilisasi setelah perendaman. Jadi apapun yang direndam kalau mau dikonsumsi sebaiknya melalui pemanasan sebagai bentuk sterilisasi. Oke, baik. Jadi tidak bisa semata-mata soal GMO-nya ini ya Pak ya, justru banyak faktor. Selama prosesnya ya banyak faktor. Betul, ya. Oke, baik, ini ilmu baru juga nih buat saya. Terima kasih Pak Agus. Kemudian ini, temulawak dan sereh masuk kategori menurunkan inflamasi enggak? Pak Agus suaranya tolong dibesarin katanya. Hah? Suaranya ya, kecil. Oke. Temulawak, sereh, ini nanti persisnya saya akan tanyakan kepada ahlinya itu Dr. Pravi Utami ya. Tapi beliau pernah bilang bahwa semua rempah itu memang punya manfaat antiinflamasi. Cuma tetap pada saat konsumsinya kita perlu memperhatikan sensitivitas tubuh kita sendiri, terus kemudian diperhatikan juga apakah ada apa ya namanya bertentangan atau istilahnya apa ya kontraindikasi mungkin dengan obat yang kita minum. Kayak misalnya nih, kita minum obat pengencer darah, tapi kita juga apa namanya kunyit itu punya manfaat untuk mengencerkan darah juga kalau nggak salah tuh. Jadi intinya detail-detail kayak gitu kita harus tahu, baca dulu tuh. Sambil ketika kita konsumsi kita rasain badan kita enak nggak nih. Kalau enak terusin gitu ya. Jangan lupa konsumsinya juga selang-seling, jangan terus-menerus minum kunyit terus atau minum sereh terus gitu. Ganti-ganti rempahnya. Terus Mbak Zelvi, nomor 1, apakah dengan konsumsi tempe bisa menaikkan kadar asam urat? Nomor 2, apakah kedelai memicu miom atau sejenisnya semakin membesar? Ya. Asam urat itu kan pengaruhnya dari purin ya. Purin. Dalam tubuh kita itulah yang ada purin sebenarnya. Nah, kemudian ini banyak juga pertanyaan seperti itu. Jadi tempe tidak ada kaitannya dengan asam urat. Justru asam urat itu dipicu biasanya yang produk laut, seafood. Seafood, oke. Tempe tidak. Nah, satu lagi, ini banyak pertanyaan yang tadi seperti boleh enggak, ini enggak. Saya mengenalkan pola hidup sehat itu secara holistik. Harus ada seimbang soul, body, and mind. Kemudian ketika kita, terutama mohon maaf Ibu, di LDHS meskipun kita sehat, ada ini boleh, ini enggak boleh, itu tadi Ibu sangat bagus sekali menyampaikan, coba dulu sensitivitas kita dengan sedikit. Jadi hidup kita sehat tidak itu tergantung pribadi masing-masing yang bisa ngukur. Nah, ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh diri kita itu sebetulnya bisa langsung ditanyakan pada tubuh kita ketika kita melakukan tes KIS tadi. Jadi karena kita sering takut itu juga salah satu penyebab tidak sehat lagi itu loh. Oke, ya. Membangun persepsi itu loh yang ini. Ya, oke. Baik, kita apakah kedelai memicu miom atau sejenisnya semakin membesar? Nah, ini sih kayaknya mesti ditelusuri lagi ya. Enggak ada. Informasinya dari mana ya? Informasinya dari mana? Tidak ada. Oke. Nah, yang selanjutnya 100 gram tempe sehari itu bisa mencegah breast cancer ataupun miom dan segala macam. Tempe itu ada manfaat anti diare dan anti cancer. Anti diare dan anti cancer. Oke. Oke, maaf jadi penasaran. GMO itu rekayasanya seperti apa ya? Kenapa bisa membahayakan kesehatan? Kalau setahu saya ya, Mbak Lina, nanti Bapak Agus bisa menambahkan, rekayasanya tuh terjadinya di lab ya. Ya, betul. Terjadinya di lab, terus
metodenya sih macam-macam nih. Ini kayaknya lebih pas ditanyakan kepada ahli rekayasa genetiknya. Kalau kenapa membahayakan kesehatan? Ya, tadi sebetulnya Pak Agus sudah sudah menyampaikan panjang lebar bahwa segala sesuatu yang tidak alami untuk tubuh tentunya dianggap musuh oleh sistem imun kita, sehingga nanti sistem imunnya jadi aktif nembak-nembakin tuh. Kalau terjadinya berlangsungnya terus-menerus seperti alarm mobil aja, kalau nyala terus, nanti suatu saat bisa konslet, yaitu akhirnya membahayakan kesehatan. Nah, GMO itu menurut sebagian ahli berpendapat bahwa tidak alami, karena memang prosesnya aja, judulnya saja sudah rekayasa. Judulnya dari judulnya ya, rekayasa genetika, berarti kan nggak alami kan, gitu. Ya, nanti bahasan lebih detail harusnya ke ahlinya. Oke. Ada yang nggak punya Instagram, gimana cara follow Pak Agus katanya. Oke. Ya. Nanti bisa kontak Mbak Endang. Mbak Endang itu yang nomornya terdaftar di flyer, yang ada di flyer. Oke. Dari Marcadi. Sekarang banyak tempe dijual yang pembuatannya pakai bungkus plastik. Apakah itu baik atau sama mutunya dibanding jika pakai daun pisang? Nah, ini saya juga mau tanya nih soal ini, Pak. Ya. Daun pisang dan plastik. Memang itu dilematis ya. Saya sudah banyak dikritik, tapi saya belum beralih 100%. Ada sebagian yang sudah saya rubah menggunakan daun pisang. Dan saya sekarang berada di Jogja, di suatu desa di Gunung Kidul, juga sedang mengedukasi masyarakat untuk menambahkan daun-daunan di dalam daun pisang atau daun jati itu sebagai siapa tahu di dalam proses fermentasi itu daun tersebut ikut terserap oleh si tempe, misalnya daun mengkudu, daun kupu-kupu itu ternyata juga bagus, kemudian ada daun lain-lain. Plastik memang hanya pada kasus lingkungan. Kalau pada proses pembuatan tempe, sepanjang itu food grade, it's safe. Karena apa? Sering saya balik bertanya, plastik ketika kena panas, pada temperatur berapa dia mengeluarkan gas karsinogen? Kalau jawabannya rata-rata di atas 40, berarti tempe aman. Sebab ketika jamur itu pada proses fermentasi, di atas 35, tempe nggak berkembang jamurnya. Artinya tempe berkembang optimal pada temperatur 32 sampai maksimum 35. Kalau sampai di atas 35 mati. Apalagi 40. Nah, plastik tadi pada proses fermentasi dia nggak nyampe sampai 40. Artinya secara keamanan makanan boleh sepanjang plastiknya yang food grade, kemudian masih oke. Hanya masalah lingkungan aja. Mood, Bu. Ibu suaranya mood sendiri. Ya. Beli produknya di mana ya, Pak? Katanya. Di mana? Maaf tadi Ibu nggak keluar suaranya. Beli produknya di mana? Posisi. Nah, ya posisinya di mana, Ibu Yanti ya. Jadi sebetulnya nanti gampang aja kalau mau beli produk, ya apapun yang terkait dengan tempe, mungkin kecap juga, tauco juga ya Pak ya. Pokoknya produk turunannya juga mungkin kelasnya itu bisa bertanya ke Instagramnya Pak Agus. Ininya Instagramnya Agus_tempe. Oke, teman-teman kita masih punya waktu nih sekitar 10 menit lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Mbak Yanti ini tinggalnya di Jakarta katanya.
Sebetulnya kalau Jakarta ini ya Pak ya, mudah Banyak ya. banget, reseller banyak. Iya, dari Bekasi karena kirimnya. Dan juga rasanya sudah banyak deh yang jual produknya Pak Agus gitu, tapi kalau belinya langsung ke Pak Agus kan mungkin lebih enak ya. Ya monggo aja sih, bebas. Ya, ini pertanyaannya, kalau tempe langsung tempe itu langsung dimakan atau sebaiknya diseduh air panas atau gimana? Pak Agus, baiknya makan tempe tuh. Nanti di kelas yang kita akan bikin dengan kolaborasi dengan MCF, saya ajarin tempe bagaimana dikonsumsi, baik dibikin makan mentah pakai kurma atau pakai jus. Tapi tetap mentah. Iya. Nanti ada tips-tipsnya tuh di kelas tuh. Iya. Jadi cara konsumsinya gimana selain cara bikinnya. Baik. Gitu, dan mungkin produk-produk turunannya. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau mungkin Pak Agus ada yang mau disampaikan lagi? Aku belum pernah membeli, sekarang tertarik mau konsumsi. Wah, ini sesi kita menyemangati nih, menyemangati yang konsumsi tempe. Ya. Ya. Oke, pertanyaannya sih sudah habis. Nah, kita sambil diskusi lagi nih Pak Agus. Boleh saya tambahkan? Ya. Tadi kita bicara prebiotik. Ya. Apa sih prebiotik yang tadi dimaksudkan sebagai makanannya probiotik ya? Jadi kalau kita konsumsi tiap hari, usahakan selalu ada adalah ya ini yang boleh ya, atau yang tidak boleh monggo aja. Jadi ada apa itu? Pisang, kemudian ada bawang merah, brokoli, kemudian buah-buahan, prei itu sebagai makanan untuk konsumsi. Teman-teman yang AI kan juga membutuhkan, atau kita pun yang tidak AI itu juga butuh hidup sehat dengan mempertahankan populasi bakteri yang ada di dalam pencernaan kita. Usahakan populasinya itu selalu seimbang. Nah, untuk menjaga itu, usahakan selalu mengkonsumsi produk minuman maupun makanan yang fermentasi. Tadi tempe salah satu, tapi bisa juga kefir, kombucha, kimchi, dan lain-lain. Jadi tidak terbatasi. Apalagi tadi disebutkan besok yogurt, sekarang yogurt lagi juga nanti overdosis. Jadi diselang-seling boleh. Itu aja tambahan, Bu. Ya. Oke. Ya. Lalu nih, jadi tempe ini apa sih Pak Agus yang bikin jadi mendunia tuh? Kenapa ya kok bisa sampai booming banget gitu tempe di mana-mana? Begini, Bu. Malah bisa dikatakan sebelumnya lebih dulu diapresiasi oleh dunia luar ya daripada di Indonesia sendiri, atau gimana Pak? Persis. Persis ya, oke. Persis. Ya, sempat klaim-klaiman kan, pernah diklaim di suatu negara ya, saya nggak sebut namanya. Ya. Terus akhirnya menyerah, tapi sebetulnya bukan berarti mengklaim asal-usul si tempe sih, itu hanya mengklaim prosesnya atau apanya, raginya atau gimana-gimana. Nah, terus yang penting begini Bu, masyarakat dunia itu sudah mulai menyadari bahwa apapun yang diproduksi sebagai asupan protein yang selama ini dikenal itu adalah dari daging merah saja, itu sudah prosesnya sudah industrial. Semua yang proses industrial itu sudah kurang kurang sehat lah. Nah, kesadaran itu justru berpusat di sumber si GMO itu di Amerika. Jadi produk saya dibawa oleh salah satu staf ahli Menteri Pertanian, kemudian beliau cerita bahwa
di sana itu justru produk-produk seperti olahan tempe itu dihargai, dicari karena mereka sudah mengurangi termasuk kedelai buatan sendiri dan daging untuk pengganti protein hewani. Jadi di dalam tempe itu ada protein biasanya sebagai pengganti protein hewani, dan kalau tempe di Indonesia khususnya ada bonus adalah mengandung vitamin B12. Hanya di Indonesia. Karena faktor bakteri yang memproduksinya itu hanya ada di Indonesia. Namanya bakteri Klebsiella pneumoniae. Menarik ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan tapi tidak sesuai topik nih. Bentar. Pertanyaannya adalah, saya pernah lihat ada minuman kombucha bersoda, apakah baik dikonsumsi atau tidak? Ini mungkin lebih cocok ditanyakan di sesi besok ya. Kita akan membahas tentang meditasi, manfaat meditasi dan mindfulness untuk kesehatan pencernaan. Yang akan menjadi narasumber adalah seorang pakar nutrisi atau gizi yang merupakan Dewan Pembina dari Marisa Karuba Foundation, yaitu Ibu Susan Hartono. Nah, itu bisa bergabung ya besok di sesinya jam 4 sampai jam 6. Nah, kalau hari ini kita spesifik kita bahas tempe. Pak, kalau saya baca tadi perjalanan Bapak, kan sebetulnya mengawali tempe nih baru tahun 2015 ya Pak ya? 2012. Oh iya 2012. Itu sebelumnya apa Pak aktivitinya Pak? Dan kenapa, apa yang membuat Bapak begitu tertarik dengan tempe? Ya, tadi kan saya sebetulnya saya pernah saya nggak tertarik ya kerja di pegawai negeri dari muda gitu. Kemudian saya cenderung ke swasta dari satu ke tempat lain. Terakhir di perikanan di Muara Baru, penangkapan ikan tuna, tapi selalu jadi perintis yang akhirnya banyak pesaing-pesaing, terus akhirnya mundur aja. Tapi memang basicnya saya suka dengan pertanian organik. Nah, waktu tahun 2008 saya ikut diajak teman ikut dampingin korban konflik. Nah, itu yang menjadi titik balik saya kenapa saya harus orientasinya ke organik. Itu aja. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Apakah boleh minum kacang kedelai setiap hari? Apakah boleh minum kacang kedelai setiap hari? Mungkin maksudnya susu kedelai ya, yang kita kenal dengan susu kedelai gitu ya. Ya, ini pertanyaannya sebetulnya cocoknya lagi-lagi cocok untuk ditanyakan besok. Ibu apa Bapak? Ini sepertinya Bapak Damaris Napitupulu. Ya. Ya, mungkin Bapak berkenan untuk sharing. Ya, biasa. Makanya saya tanya, Ibu apa Bapak? Karena kalau Bapak biasanya khawatir, karena di dalam kedelai itu kan ada fitoestrogen ya. Khawatir ada apa. Tapi sebaiknya jangan kedelai kalau saya boleh saran, tapi susu tempe. Susu tempe. Oh, ya. Oke, menarik ya Pak ya. Jadi cara bikinnya gimana tuh Pak susu tempe? Nanti di kelas. Oke, nanti di kelas ya. Ya, kalau dari ini kalau dari informasi yang saya dapat dari ahli gizi kita, pakar nutrisi kita Ibu Susan Hartono, segala sesuatu yang terus-menerus atau berlebihan tuh kan tidak baik. Jadi makanya dalam edukasi kita selalu kalau pola makan tuh baiknya rotasi. Betul. Jadi misalkan hari ini susu kedelai, misalkan konsumsi susu kedelai, kangen susu kedelai silakan. Tapi besoknya jangan minum itu lagi, ganti lagi yang lain dong sumber protein nabatinya gitu. Terus ini pertanyaannya, untuk konsumsi prebiotik sehari-hari seperti dikatakan Pak Agus tadi, apakah bawang merah harus dikonsumsi dalam keadaan mentah? Betul, mentah. Ya. Seperti mentah. Ya kita kalau beli sate itu ada bawang merah kan, seperti itu aja.
gitu. Ternyata pola hidup saya dari muda, saya dulu suka nyuri ya, bumbunya ibu saya, bawang mentah itu buat lalap. Ya, puji Tuhan mungkin akibat dari itu sampai umur 65 ini belum punya penyakit yang kronis. Maaf. Iya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Oke. Jadi kalau saya sendiri memang selalu konsumsi bawang-bawangan itu dalam wujudnya mentah ya. Saya biasanya suka ini loh, bawang merah mentah tuh dibikin sambal matah gitu. Ya. Khas Bali itu. Kan gimana caranya supaya makan kita sehat tapi harus enak gitu ya. Kayak penting ya Pak ya. Betul ya. Ya. Oke. Kelihatannya ini pertanyaannya sudah habis ya. Kita waktunya juga tinggal 5 menit lagi. Pak Agus mungkin ada closing statement dari Bapak. Baik. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada peserta yang hadir gitu, dan karena ini juga direkam, juga mungkin bisa dinikmati nanti atau ditonton oleh masyarakat yang lebih luas. Pesan Bapak tentang tempe khususnya. Ya. Baik. Sebagai penutup, meskipun tempe itu bagus, sebaiknya memang proporsional juga untuk mengkonsumsinya. Buat saya mau dikonsumsi secara mentah boleh, digoreng boleh, usahakan tidak ada pengulangan pemanasan. Kemudian pilihlah kedelai, bahan kedelai yang lokal. Karena kita hidup di tropis, ya makanan kita yang sesuai dengan daerah kita sendiri atau produk dari lingkungan kita. Jatah subtropis dan tropis beda. Jadi bagi teman-teman yang AI, ya, perbanyakkanlah konsumsi probiotik, bisa dari makanan, minuman. Tempe hanya salah satu, seperti tadi Bu Marisa sampaikan, dirotasi, jadi tidak tempe, katanya pernah ada guyonan itu, kalau seminggu makan tempe bisa darah tinggi itu. Jadi ada rotasi, kimchi boleh, miso boleh, kefir, kombucha, dan sekarang banyak kok teman-teman yang sudah memproduksi itu. Jadi saya senang sekali diundang kali ini, jadi semoga sharing sebentar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Marisa. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Agus yang sudah berkenan meluangkan waktu. Teman-teman jangan dulu leave ya, ada informasi yang ingin saya bagikan sedikit di akhir nanti. Jadi foto bersama Bu. Ya, foto bersama dulu itu juga yang paling penting. Saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman nih, Pak Agus, sebetulnya posisinya lagi nggak di Bekasi, lagi di Jogja, di Gunung Kidul, seperti tadi Pak Agus bilang. Tapi beliau benar-benar berusaha meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua hari ini. Jadi kita dari rumah kita tepuk tangan dulu ya buat Pak Agus ya. Buat Pak Agus dan buat kita yang sudah dengan sukacita meluangkan waktu dari awal sampai akhir sesi untuk dengar sharingnya Pak Agus dan juga belajar bareng, diskusi ya, nambah ilmu ya. Terus kemudian, nah ini sesi selanjutnya. Sebelum kita foto bersama, saya ingin menyampaikan jadwal kita, webinar kita sampai dengan minggu depan ya, untuk rangkaian kepedulian autoimun nasional ini. Ini kita buka dulu sebentar. Nggak ada itu ya Bu? Ya. Bu. Sinar lagi. Nah ini mungkin bukunya tadi ya yang berisi tentang informasi rempah-rempah dan lain sebagainya. Teman-teman jangan lupa besok ada sesi yang penting banget ya dengan Ibu Susan Hartono. Beliau adalah Dewan Pembina di Marisa Karoba Foundation. Kemudian beliau juga seorang holistic nutrition coach ya, akan berbagi tentang how meditation and mindfulness help improve gut health. Ini bahas tentang kesehatan pencernaan, tapi lebih spesifik manfaat dari meditasi dan hidup berkesadaran ya untuk kesehatan pencernaan. Terus kemudian di hari Rabu ini juga bagus banget, nggak kalah menarik.
bahas tentang penyakit autoimun dan kanker di era COVID-19. Jarang-jarang loh ada kesempatan ini langsung dari pakarnya, yaitu Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi, Prof. Iris Rengganis. Beliau juga pejuang autoimun ya, dan Ketua Dewan Pembina di Marisa Karolo Foundation. Dan ada pendiri MCF juga. Juga beliau adalah Ketua Umum dari Yayasan Kanker Indonesia, yaitu Prof. Aru Sudoyo. Nah, ini luar biasa. Dua pakar besar ya, dua pakar besar mau berbagi. Kita jangan lewatkan kesempatan ini ya. Kemudian ada juga saya mau bagikan info, silakan mengakses Lini Masa Marisa Karolo Foundation di autoimun.id, ada websitenya, ada YouTube-nya, ada aplikasi Android yang bisa diunduh ya dari handphone masing-masing itu, supaya terupdate terus informasi tentang autoimun, 5 dasar hidup sehat, webinar-webinarnya. Sesi tanya jawab sudah, kesimpulan sudah tadi, kemudian kita foto bersama. Baik. Terakhir nih kita foto bersama. Jadi silakan teman-teman dibuka videonya supaya kelihatan wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng. Kita mau foto dulu. Kita mau berfoto. Oke. Sudah dibuka semuanya? Kita mulai ya, foto ya. 1, 2, say cheers. Happy. Masih satu kali lagi. Cheers. Terima kasih teman-teman semua. Ya baik, terima kasih banyak atas hari ini. Pak Agus, makasih banyak. Terima kasih Mbak Zelvi. Ya, semoga kesehatan kita, wawasan kita semakin meningkat, ya berkualitas. Dan sama-sama berdoa untuk narasumber yang sudah berbagi bersama kita juga. Semoga ini ya, murah rezeki, dibagikan kesempatan lagi untuk bisa berbagi dengan kita. Gitu. Baik. Ya, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus. Makasih Pak Agus. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Makasih. Udah deh. Makasih Mbak Emsi, Pak Agus ya enggak? Belum bikin. Makasih Mbak Emsi dan Pak Agus.